Baik, saya lanjut ke sesi tanya ya. Sesi tanya ini saya kasih 4 saja, 4 pertanyaan saja ya. Teman-teman sepakat toh? Yang tanya Karena waktunya terbatas jadi mungkin seperti itu. Hah? lebih nggak apa-apa. Mumpung ada sebentar 4. Oh, mau lebih? Oh, sementara 4. Oke, baik. Ayo teman-teman yang mau bertanya silakan. Saya sudah wanti-wanti. Tadi saya sudah pakai jaket, saya lepas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman dari Majelis Baku Jaga karena sudah mengangkat tema ini di kajian kita hari ini. Karena jujur saja saya adalah salah satu orang yang tidurnya harus membutuhkan obat. Tadi sempat Ustadz katakan salah satu ciri-ciri orang yang bahagia adalah kurangnya mengeluh. Tapi Ustadz, saya jujur saja setiap hari mengeluh, saya mengadu sama Allah, kenapa harus saya? Dan satu cobaan belum selesai, tapi Allah udah ngasih lagi cobaan yang lain, Ustadz. Apakah saya termasuk orang yang tidak bahagia atau seperti apa? Karena setelah saya mengadu, di situ baru ada rasa tenang dan di satu pojok sisi hati itu ada ruang kosong untuk menumbuhkan sebuah semangat baru, Ustaz. Dan minta tips and triknya untuk bisa memaksimalkan apa itu ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini yang pertama, yang kedua. Ayo. Oh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Fadlan Fahri, tinggal di Entro. Pertanyaan saya Ustadz, pertama saya meluruskan dulu Ustadz, terkait tadi ada 3 tokoh yang mendefinisikan tentang bahagia ya. Itu mungkin gambarannya bukan Abraham Maslow, tapi Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika. Tapi kata-katanya betul dari Abraham Maslow, salah satu psikolog terkenal di Amerika. Jadi 2 orang yang berbeda. Disinilah kita mungkin watawasau bil haq. Kemudian mungkin saya ingin bertanya tentang makna bahagia ya. Kalau dalam filsafat barat, salah satu aliran filsafat namanya Stoicism. Salah satu filsuf Kaisar Romawi namanya Marcus Aurelius. Dia mengatakan bahwa mengendalikan pikiran dan menerima apa yang tidak bisa diubah, seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Jadi cara mendapatkan kebahagiaan menurut Marcus Aurelius itu dia bisa mengendalikan pemikirannya atau pikirannya secara rasional. Secara rasio artinya melalui akal budi, kemudian bisa menerima apa yang tidak bisa diubah. Itu salah satu definisi bahagia dari filsafat Stoicism. Kemudian Ustadz, kalau dalam Islam ada kan kalau dalam Al-Quran itu ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul atau tatma'innul Ustadz, bisa diluruskan mungkin Ustadz Ariful. Tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi mungkin
bagaimana caranya, kan kita kebanyakan di sini Gen Z Ustaz, generasi zilenial. Adakah tips zikir ala Gen Z? Nah, mohon itu pertanyaan saya Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, lanjut. Yang ketiga. Banyak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, di sini saya ingin bertanya sekaligus mencari solusi atas permasalahan saya selama ini. Jadi saya ini sejujurnya adalah seorang perantau dari Jawa kan, dan di sini saya bekerja sebagai CPNS gitu kan, masih CPNS ya. Jadi sebelum di sini saya tuh punya sebuah mimpi atau cita-cita Ustadz buat kerja di perusahaan gitu kan. Ya salah satu alasan saya kenapa mau ke perusahaan biar bisa keliling ke Indonesia lah itu. Terus nyari pengalaman yang luas gitu kan. Tapi di suatu momen saya itu coba iseng lah daftar PNS gitu kan, sama teman-teman juga ada dorongan gitu buat daftar PNS. Akhirnya saya coba iseng-iseng dan ternyata malah keterima dan penempatannya di sini akhirnya kan. Sebelumnya memang daftar di Jawa kan, tapi gara-gara di kementerian jadi kelempar ke sini Ustaz. Nah, jadi setelah beberapa kali di sini dan maksudnya kayak udah beberapa lama lah di sini, saya berpikir kalau apakah saya ini gagal, soalnya kan mimpi saya tuh seakan-akan udah pupus kan, soalnya udah jadi CPNS, dan kalau pun memang resign dari CPNS kan ya ada sanksinya kan. Jadi itu yang membuat saya kepikiran terus gitu, kayak apakah saya ini gagal mencapai mimpi saya gitu, apakah kalau misalkan saya resign saya bisa lebih bahagia gitu. Nah, menurut Ustadz sendiri gimana gitu Ustadz menghadapi permasalahan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir. Mana? Ada dua. Borong sudah. Ayo. Borong sudah bisa jawabannya. Iya, betul. Gitu. Satu lagi. Gimana sih? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, syukuran Ustaz atas waktunya dan apresiasi yang sangat luar biasa kepada tim Bapu Jaga ya, yang komit hingga pertemuan keberapa sekarang? 8, Masya Allah. Ini anak muda yang luar biasa. Ustaz, ada narasi ya yang menurut saya memiliki makna ambigu dari pernyataan Ustaz Didik. Semoga saya salah dengar ya terkait Rasulullah itu mencintai kemiskinan dan akhir hayatnya miskin. Ya, saya mendapatkan sebuah referensi lain bahwasanya Rasulullah di haji wadahnya menyembeli 100 ekor unta, 63 ekor disembeli sendiri. Nah, terkait menyembeli tentunya nggak mungkin orang miskin yang melakukan itu setiap. Nah, kemudian kenapa ini perlu saya klarifikasi? Takutnya ini menjadi referensi ke sebagian besar teman-teman kita untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Sedangkan kita tahu jika kita mengulik sejarah panjang dari kejayaan Islam, kita tahu di sana bahwasanya kemajuan dan kekuatan Islam terletak dengan kuatnya ekonomi Islam saat itu. Ya, artinya apa? Saya memiliki sebuah pemahaman bahwasanya syukur dengan makna tidak cukup dengan hanya merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, karena kalimatnya la in syakartum la azidannakum, tidak hanya serta merta ketika kita merasa cukup Allah tambahkan. Akan tetapi esensi dari syukur menurut saya selain kita memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk ketaatan kita kepada Allah, tapi kita juga memanfaatkan apa yang ada itu untuk lebih meningkatkannya lagi. Contoh, dalam bisnis ya, esensi syukur tidak cukup dengan kita merasa cukup dengan hasil yang kita dapatkan.
Akan tetapi yang pertama kita memanfaatkan hasil itu untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan sedekah misalnya. Kemudian esensi lainnya kita manfaatkan hasil itu untuk meningkatkan usaha kita. Tujuan akhirnya apa? Apa yang kita lakukan ini mendatangkan lebih banyak manfaat dan mendatangkan lebih banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu esensi syukur yang saya pahami selama ini, Ustaz. Ya, itu yang perlu saya tanyakan kembali mungkin terkait narasi Ustadz. Semoga saya yang salah dengar, Ustadz ya. Ya, takutnya ini menjadi referensi yang menurut saya fatal ke generasi atau teman-teman kita yang lain, merasa cukup dengan apa yang ada kemudian tidak lagi ingin menambah itu. Sedangkan kekuatan Islam atau tumbuhnya Islam akan terlihat ketika umat Islam yang menguasai ekonomi dunia. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Sepertinya saya tambah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi Imad. Saya mau bertanya terkait pernyataan dari Ustadz Arikul tadi saya kutip. Katanya kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan di akhirat. Pertanyaan saya cuma sederhana. Apakah kebahagiaan itu tujuan akhir atau sebuah perjalanan? Mungkin itu saja, terima kasih. Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama, tadi ini saya dengar, jujur ketika ada satu cobaan belum selesai, cobaan lain datang. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan pertanyaan pertama. Ustadz tarik. Baik, saya coba untuk menjawab. Apa tadi? Tadi kalau nggak salah adalah mengeluh kepada Allah. Apakah dikatakan kita adalah belum bahagia? Itu ya intinya ya. Harus kita bedakan mengeluh yang saya maksud adalah mengeluh terkait dengan kebutuhan dunia. Makanya tadi ada di sebaliknya ada iri, mengeluh dalam itu. Bahkan kalau kita melihat beberapa referensi, mengeluh kepada Allah itu adalah wujud dari kebahagiaan kita. Kita dalam bahagia itu di momen yang lain itu adalah yang namanya adalah kita harus memiliki iman yang kuat. Ketika kita senantiasa mengeluh kepada Allah, dan jangan hanya mengeluh, tetapi harus ikhtiar. Ya Allah, saya ini nggak bisa tidur, tapi begadang terus. Nah, ikhtiarnya apa? Sehingga sampai nanti jangan sampai hanya pandai mengeluh, tetapi tidak pandai berikhtiar. Sehingga triknya apa? Nanti Ustaz Arikul mungkin kalau masalah dzikir sama itu beliau pakarnya. Saya hanya sekilas menjawab bahwa mengeluh kepada Allah itu adalah wujud dari bahagia kita. Daripada kita mengeluh kepada manusia, nggak ada ujungnya. Sama-sama punya masalah, malah menambah masalah. Nah, menurut saya itu adalah salah satu solusi terbaik ketika kita tidak bisa mengungkapkan kepada siapa-siapa, maka Allah lah yang menjadi prioritas. Makanya tadi saya katakan bahwa jadikan Allah prioritas kita. Mengeluh kepada Allah. Itu bukan wujud dari tidak bahagia. Justru itu adalah proses untuk menjalankan sebuah bahagia. Ya, jadi bahagia tadi saya katakan adalah proses, itulah prosesnya. Nah, kapan akan mencapai bahagia? Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang mengetahui bahagia kita. Ada sebuah cerita, ada seorang pemuda yang memecahkan batu, dipukul terus sampai 100 kali tidak pecah. Terus kampak itu dikasihkan ke orang tua, dipukul 3 kali pecah. Heran,
wahai orang tua, saya yang punya tenaga nggak bisa memecahkan batu. Kenapa engkau yang tidak punya kekuatan bisa pecah batu itu? Sang kakek tadi mengatakan engkau kurang sabar. Allah menakdirkan bahwa batu itu akan pecah pada 103 kali. Pas 100 sudah mengeluh, sudah nggak sabar. Pas saya tinggal melanjutkan. Nah, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patut kita bersyukur kalau kita masih menjadikan Allah menjadi sebuah prioritas kita. Yang berikutnya adalah dari Ustadz Fadlan. Benar gambarnya tadi itu saya hanya comot, ya. Gambarnya hanya comot, saya nggak tahu wajahnya Abraham Maslow kayak apa, Aristoteles kayak apa, terus Ghazali kayak apa, saya nggak paham. Karena itu masa lalu dan belum tentu juga gambar-gambar itu sesuai dengan karakternya beliau. Sehingga saya di Canva ketik Abraham Maslow yang keluar itu ya sudah masukkan itu. Daripada gambar saya yang salah, mending itu. Nah, itu terima kasih Ustadz bisa mengklarifikasi dari gambar tadi. Yang berikutnya adalah zikir yang membuat bahagia, itu adalah ranahnya Ustadz Arifin. Jangan. Yang ketiga tadi apa ya? Apakah dengan riset saya bisa lebih baik? Seperti itu. Sebelumnya tadi kayaknya ada sebuah kisah. Ya. Bapaknya menjelaskan kisah sedikit. Jadi mimpinya itu tidak jadi PNS, tetapi jadi PNS gitu ya. Mimpinya jadi apa Mas? Ya, mimpinya jadi bebas. Sama dengan saya. Saya SD negeri ter-MTS, STM otomotif, nggak jadi bengkel, malah jadi dosen. Dan tidak ada terbesit dalam bayangan saya bahwa saya adalah dosen. Terbesit dari bayangan saya adalah saya seorang bengkel. Bapak saya itu tukang tambal ban. Sehingga saya berpikir waktu mau dari MTS ke STM mau bermimpi bahwa saya punya bengkel. Karena bapak saya mungkin saya punya punya gen dari bapak saya. Ternyata berbeda. Ketika di Papua jadi tukang ojek, terus jadi dosen. Tadi saya katakan, Allah lah yang mempunyai produk. Sehebat apapun kami tukang tambal ban, bapak saya itu adalah bengkel. Anaknya saya, jangankan untuk memperbaiki motor, buka oli saja tidak bisa. Apakah saya salah? Apakah orang tua saya salah? Tidak. Kembalikan. Ternyata produk saya adalah ini. Dan kita bergelutlah di situ. Saya selalu dikatakan Ustadz Hamam itu begini, Mas, sampai sudah terlanjur terjun jadi dosen. Jadikan dosen wasilah mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah riset. Kalau riset, berapa orang yang banyak kecewa? Terutama orang tua. Orang tua itu ketika saya, Mak, saya tidak lolos PNS, nangis beliau. Saya nggak cita-cita PNS, nangis. Sehingga saya mengatakan, ya Allah, jangan sampai air mata orang tua yang saya itu netes gara-gara nggak lulus PNS. Dan alhamdulillah, Jokowi membuat peraturan bahwa nilai sekian diangkat PNS. Sebenarnya saya nggak lolos PNS, tapi karena ada perankingan dari Jokowi di tahun 2019, saya lolos. Malam ini saya mengatakan, ya Allah, jangan sampai air mata orang tua saya itu menetes gara-gara saya tidak lulus PNS. Jelas saya nggak lolos. Yang lolos hanya satu di ya. Apakah itu saya salah jadi PNS? Kita kembalikan bahwa produk Allah lah yang terbaik. Kalau kita sudah terjunkan di situ, maka jadikan itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan pertimbangannya kalau resign ini dan kita timbang banyak mudorotnya atau enggak. Oh Pak, ternyata di PNS itu banyak uang haram. Saya nggak mau makan uang haram. Ya monggo. Keluar dari PNS, mendirikan badan usaha, nggak masalah. Tetapi sekali lagi gali potensi kita. Jangan sampai
kita menganalisis diri kita itu tidak sesuai dengan analisisnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti selengkapnya akan dilengkapi oleh Ustaz Ariful. Aduh. Ustaz ini belum sebentar. Oh ya. Yang 4, nomor 4. Enggak, Ustaz. Miskin ya? Nah, Yang ini tadi. nomor 4. Saya mengarahkan hadis itu bukan untuk mental kita menjadi mental yang miskin. Enggak. Saya mengatakan bahwa untuk hidup sederhana itu tidak harus kaya. Bahkan Rasulullah juga nggak kaya. Walaupun dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu kaya, iya ada. Tapi kalau bunyi hadisnya mungkin saya salah, nanti Ustaz Ariful yang memberikan lurusnya. Tapi saya membawa hadis itu bukan karena kita untuk menjadi mental miskin, enggak. Tetapi untuk bahagia tidak harus kaya. Pokoknya Islam itu harus dikuasai ekonomi terbaik untuk mencapai Indonesia menjadi emas. Kalau kita memikirkan itu, tidak memikirkan diri kita sendiri. Islam bangkit karena diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak bangkit, terus bagaimana Islam? Tapi nggak salah. Saya mengatakan nggak salah. Bercita-cita kaya nggak salah. Umar, Utsman, semuanya kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi saya nggak menggiring hadis ini untuk menjadi mental ya sudahlah. Katanya Pak Diki hidup biasa-biasa saja. Enggak. Hanya bermental ketika para gengsi ini kok saya nggak bisa kayak Ustadz, bisa punya rumah, bisa punya ini. Kapan ya? Kalau itu dibayangkan terus boleh, cita-cita itu boleh. Tetapi kalau itu dibayang-bayangkan terus dan terus-menerus, bahkan malah menjadi kaya salah. Miskin jadi kaya, ingkar. Sehingga saya sekali lagi Ustaz mohon maaf, saya katakan tadi bahwa bahagia mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Saya hanya menyampaikan bahwa bahagia itu simpel, nggak harus kaya. Pak kalau kaya boleh, Pak bagus. Di Jawa Timur itu ada salah satu ulama yang sangat kaya raya, kebunnya berhektar-hektar. Santrinya protes, Ustadz, Kiai katanya kita disuruh zuhud. Kok Kiai istrinya banyak, kok kebunnya banyak, kok mobilnya banyak. Beliau akhirnya membawa segelas air. Kamu bawa gelas ini keliling lapangan ini, tapi jangan sampai tumpah sampai di dekat saya. Akhirnya sang murid santri tadi membawa keliling sampai di kiai tadi. Setelah itu tanya, apa yang kamu lihat kanan kiri tadi? Saya nggak melihat apa-apa kiai, karena saya fokus dengan air ini tidak tumpah. Itulah saya. Berlimpah harta saya tidak menjadikan saya lalai dengan Allah. Itu adalah analogi yang cukup menarik menurut saya. Jadi saya tidak menggiring teman-teman untuk jadi miskin. Dan ayo kita kaya sama-sama, jadikan Indonesia kaya, yang kaya adalah orang muslim. Tapi jangan sampai kaya menjadi standar untuk kita harus bahagia. Itu yang perspektif dari saya. Perspektif dari saya, sehingga saya mengatakan bahwa untuk butuh bahagia tidak harus kaya. Sehingga para teman-teman, para sahabat-sahabat sekalian, untuk bahagia itu enak lah. Tapi sekali lagi hadis ini Ustaz tidak saya menggiring untuk bermental miskin, enggak. Bahkan Rasulullah di satu riwayat banyak yang menyatakan beliau itu adalah seorang yang kaya. Tapi juga ada beliau hidupnya adalah sederhana. Ya, seperti Kiai tadi, berlimpah harta, tetapi tidak satupun hartanya ada di dalam hatinya Kiai tadi. Mungkin itu. Langsung dirangkap. Langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk ya tetap apa istilahnya
beri kesempatan untuk menjawab. Pertama mulai dari yang pertanyaan terakhir ya. Itu tadi Ustadz Ahmad Syafi'i bertanya apakah sebenarnya itu kebahagiaan di akhirat itu kebahagiaan itu proses atau tujuan akhir ya. Ini menurut kami pribadi, kalau dilihat dari perjalanan hidup, kita kan belum sampai nih tujuannya, belum sampai akhirat tentu, masih di dunia. Berarti kebahagiaan di dunia ini adalah proses untuk menghantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Nah gitu kan, banyak itu juga hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya dunia ini adalah ladang amal, kemudian nanti di akhirat kita akan menuainya, memanennya gitu. Maka ketika kita masih dunia, itu berarti kebahagiaannya masih dalam proses. Nah, nanti setelah insya Allah kita masuk surga semuanya, arti itu dah kebahagiaan hakiki. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat tadi masalah Nabi cinta miskin itu, di tambahannya sedikit masalah memang kalau di akhir hayat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya punya pakaian yang ia pakai dan tempat tidur yang ia tempati. Nah, itu di dalam riwayat. Artinya apa? Ketika beliau memiliki kekayaan itu bukan untuk pribadinya, langsung ia habiskan. Beliau langsung habiskan itu untuk dibagikan kepada umat, kepada yang membutuhkan. Pernah suatu ketika ada orang bertamu, apa yang kita punya wahai Siti Aisyah, wahai Aisyah ini? Nah, dijawab kita punya sepotong roti gitu dan bla bla bla. Sederhana saja gitu kan. Nah, tetapi ada pokoknya cara bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tamu itu tetap terlayani dengan baik gitu. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya harta yang banyak, tetapi itu langsung diberikan untuk kemaslahatan umat. Kemudian masalah syukur gitu, syukur yang mesti meningkat itu ada benarnya. Memang di dalam riwayat, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin itu orang yang merugi ya, apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, berarti dia merugi. Maka jadilah orang yang apabila hari esoknya itu lebih baik daripada hari ini, berarti dia memiliki peningkatan. Nah, syukur yang meningkat itu memang contohnya ketika dia mempunyai hartanya itu digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, bukan ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, gitu. Atau seperti ini, setelah tercukupi kebutuhan pribadinya, ia mulai meningkat kepada mencukupi kebutuhan masyarakat banyak. Maka seperti itulah ketika bentuk rasa syukurnya itu meningkat. Nah, gitu. Meningkat terus. Dan itu memang visi seorang muslim harusnya. Kemudian kalau yang nomor 3 tadi sudah lah gitu. Yang nomor 2 zikir ala Genzi. Ada aja pertanyaannya. Bid'ah zikir ala Genzi. Gini aja. Mungkin ini juga perjalanan kita sebagai anak muda gitu. Bahwa ketika seseorang itu meninggalkan apa yang sudah menjadi larangan untuknya, berarti dia sudah
Allah. Nah, gitu. Ketika dia meninggalkan maksiat, berarti dia ingat Allah melarangnya untuk maksiat. Nah, gitu. Itu sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ia ingat terhadap larangan. Nah, itu level pertama. Nah, baru nanti meningkat level keduanya menjalankan perintah sholat, puasa, zakat. Itu kalau yang wajib-wajib itu tidak ia langgar, sudah. Nah, itu berarti dia meningkat zikirnya. Nah, kemudian baru nanti kepada pembiasaan, dan tentunya memiliki tahapan-tahapan. Tetapi tetap yang pertama yang paling utama adalah menjauhkan diri kita dari maksiat. Itu yang mesti ditekankan oleh kita semua. Karena tantangan zaman ini semakin nyata, semakin terbuka. Orang untuk melakukan maksiat itu secara terang-terangan sekarang. Tidak ada lagi rasa malunya. Maka oleh karena itu bentengi diri kita dengan zikir kepada Allah itu, dengan cara mengingat ini dilarang oleh Allah. Maka kita hentikan itu semua. Kemudian tadi yang pertama, bagaimana ujian bertubi-tubi gitu. Ujian bertubi-tubi tetapi belum selesai dalam waktu yang singkat, nah, gitu. Atau dalam waktu yang kita inginkan. Yang pertama mesti kita imani terlebih dahulu bahwasanya kita ini makhluk ini adalah sudah ditetapkan takdirnya. Nah, itu yang mesti kita imani. Iman kepada qada dan qadar, rukun iman yang terakhir. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia kita dan nanti di akhirat itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah tidak diperdebatkan apa yang menjadi keputusannya. Nah, gitu. Maka sudah selayaknya sebagai adab bagi seorang makhluk terhadap Tuhannya untuk tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begini ya Allah? Nah, itu mau kita wanti-wanti, jangan sampai keluar kata-kata itu dari lisan kita. Kita berlindung kepada Allah untuk supaya kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi ketetapan Allah itu yang terbaik bagi kita. Terus kemudian ketika kita berdoa belum dikabulkan, tentu itu banyak hikmahnya. Mungkin saja, pasti yang jelas hikmahnya itu Allah ingin sering-sering berkomunikasi dengan kita, nah, gitu. Supaya lebih sering berdoanya, lebih banyak berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berdoa itu juga memperbanyak pahala kita, amal soleh kita itu ketika berdoa. Maka sering-sering berdoa, sering-sering tambah banyak pahalanya gitu. Tapi memang harus dibarengi dengan ikhtiar, nah, gitu. Harus dibarengi dengan usaha, tidak berlepas tangan begitu saja. Ada evaluasi misalnya, ada introspeksi di dalam diri kita, ada muhasabah. Mudah-mudahan itu semua bisa mengantarkan kita untuk menjadi lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mungkin cukup, apabila kurang saya nggak tahu lagi apa jawabannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya.
dan para pemateri yang sudah menyampaikan. Oh, masih ada satu lagi. Masih ada lagi satu. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memulai saya mengutip dari buku Reza Patinema dalam Filsafat Kebahagiaan, yang dia mengatakan bahwa berhentilah berpikir soal hidup dan mulailah hidup, maka itulah bahagia. Artinya bahwa dia yang mengatakan bahwa dia bahagia itu hanya adalah itu penderitaan, itu adalah institusi. Jadi untuk bahagia itu dengan menyatukan pikiran dan jiwa. Kemudian kalau kita berdasar pada anak kecil misal yang bahagianya tanpa syarat, begitu pun dengan orang dewasa yang bahagianya berbagai syarat gitu. Orang dewasa misal bahagianya karena punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan untuk bahagia terus menerus seperti anak kecil itu seperti apa? Iya, untuk memodernisir gitu Ustaz, maksudnya supaya kita ini bahagia terus menerus gitu, kan kehidupan kayak ombak gitu naik turun. Terima kasih. Lagi? Baik, Ustaz. Boleh? Sudah. Skip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya mewakili banyak teman-teman di sini. Ini kita bicara masalah bahagia ya, Ustadz di depan nih. Mungkin bagi yang sudah nikah, ya kita sudah rasakan bahagia nikah itu seperti apa. Ya. Nah ini bagi yang belum nikah nih Ustadz. Baru aja dapat pandangan untuk menikah, tiba-tiba Iran Israel perang. Pasti kita memiliki kepanikan sehingga ada istilah panik buying, banyak orang beli emas gara-gara itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya minta tolong kepada Ustadz berdua, mungkin Pak Moderator bisa bantu jawab juga. Kiat-kiat apa supaya kita bisa bahagia di zaman yang sudah kayak begini nih? Baru aja keterima kerja, perang. Dolar naik, minyak mahal. Seperti itu Ustadz mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati kan? Oh ya sudah, nanti saya moderatornya agak uleng. Sudah dua. Saya jawab pertanyaan yang pertama bahwa itu seperti statement yang saya katakan bahwa untuk bahagia itu simpel, nggak harus kaya, nggak harus punya mobil, nggak harus punya apapun, bisa ngopi di dalam berbujaga itu adalah sesuatu yang sangat bahagia. Jika bagaimana kita merasa agar kita bahagia terus, patutlah kita bersyukur terkait dengan apa yang kita dapatkan. Makanya saya katakan bahwa untuk bahagia jangan menunggu hal-hal yang kita belum bisa mencapainya. Apakah kita boleh bermimpi? Boleh. Saya pengen bermimpi bahwa mobil saya 4 boleh, tapi bukan standar itu untuk bahagia.
Jadi untuk bisa berbahagia terus dengan menerus, patutlah kita senantiasa satu, qanaah, dua, bersyukur. Ketika kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pasti kita akan bahagia. Alhamdulillah saya hari ini ditolak oleh seorang cewek. Mungkin ada hikmahnya. Bisa jadi ketika teman-teman memaksakan untuk menikahi wanita yang dicintainya, mungkin dalam keluarganya umurnya nggak panjang. Mungkin saking cantiknya istrinya banyak yang lirik. Kan seperti itu. Kenain. Itu kan masalah. Menurut kita bahagia punya istri cantik, tetapi dikelilingi banyak-banyak pelakor-pelakor contohnya. Nah, ini kan gak bahagia, sehingga jangan menyandarkan kita itu bahagia itu mendapatkan hal yang kita inginkan. Itu malah ribet. Ya, standar saya kayak saya harus jadi bengkel. Ribet ternyata. Saya merantau ke Serui, ikut orang bengkel setahun, nggak pinter-pinter. Saya buka bengkel bangkrut, diserui. Ternyata produk Allah bukan di situ saya. Nah inilah perlu kita patut saat kita untuk berbahagia dengan kata qanaah sama bersyukur. Apapun yang kita terima hari ini, maka kita patut untuk bersyukur. Sekecil apapun itu. Yang berikutnya adalah apa tadi? Bahagia di zaman yang tidak menentu. Bahagia bagi para jomblo. Kan intinya di situ. Itu bukan mewakili dari pertanyaan, tetapi kayak itu pengalaman. Oh beli di sana. Kita cari di sana nggak ada. Wali bisa pindah-pindah. Kayaknya kalau masalah yang jomblo ini saya serahkan pada saudara. Aduh. Nah, ini di skip aja kayak bisa di belakang layar dijawab ya. Tapi ini mic-nya mati, berarti nggak bisa jawab ya. Bisa. Tidak, mati. Nah, mati berarti selesai ya. Iya, Ustaz. Itu masalah eksternal itu lebih banyak ya, dikemukakan ya. Itu kan nggak bisa kita hentikan lah gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikirkan gitu. Santai saja. Biar orang itu pikir perang kita tetap bahagia dengan keluarga kita. Udah simpel gitu. Aman ya? Oke, udah. Saya tidak perlu jawab karena saya juga masih jomblo sedang berjuang. Promosi. Jangan dikejar. Ya baik, yang lagi. Sudah kode alam. Tes. Oke baik. Ya baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya dan terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan jawaban. Iya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi ini pemahaman banyak pemahaman, banyak pengertian tentang bahagia. Kalau dari perspektif kitab suci kayaknya beliau ini yang bisa menyampaikan. Saya nggak bisa. Kalau teori-teori yang lain-lain mungkin Pak Didi yang bisa, saya nggak bisa. Namun yang saya pahami tentang bahagia kalau dalam perspektif lokal, kayak misalnya dalam lapar, belum makan, tinggal makan, bahagia. Gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak, misalnya dia mau main tapi sudah larut begitu, jadi akhirnya panggil, Pak main. Nah baru bapaknya bangun dari tempat tidur, baru bermain dengan anaknya, supaya anaknya bahagia. Namun yang saya pahami bahwa bahagia yang sejati itu adalah kedamaian batin. Kedamaian batin ini adalah jiwa yang bebas dari iri, dengki, dan terbebas dari anxiety atau kita bisa sebut kecemasan gitu. Baru yang kedua, hubungan baik dengan sesama. Sebagai makhluk yang sosial, senyuman ibu sama senyuman bapak ini merupakan kebahagiaan buat saya karena secara pengalaman sosial ini menunjukkan bahwa keberadaan saya itu diterima gitu.
Dan yang ketiga, hidup memiliki makna dan tujuan. Nah, ini bahagia adalah ketika kita tahu untuk apa kita hidup dan setiap langkah kita mendekatkan diri pada tujuan itu, entah beribadah, pengabdian, karya, atau cinta. Gitu. Dan terakhir, keempat, keseimbangan dunia dan akhirat. Mungkin seperti itu saja. Baik, sebelum kita tutup, kita lanjut dulu ke... Ya mungkin seperti itu. Sebelum kita tutup acara ini, kita lanjut ke doa kepada Ustadz Corol. Kami persilakan. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Bisa mari. Apa ya? Pertepatan juga ini 1 tahun kita di stage. Jadi alhamdulillah 2 tahun majelis ini kami dirikan. Jadi cuma sekedar nongkrong, bikin YouTube yang nggak jelas, bisa lihat di YouTube kami nggak jelas sekali itu. Dari awal, semakin ini semakin jelas ya maksudnya. Jadi yang kita bicarakan mulai dari pemilu sampai bola, tapi akhirnya kalau bola itu yang nonton banyak. Giliran bahas dakwah paling 38 dari beda. Jadi teman-teman untuk mendukung kami juga, tolong ditonton ya, like share-nya juga, di subscribe ya. Jadi sebelum saya doa, saya sampaikan dulu ini ke teman-teman. Semoga majelis ini bisa tetap bertahan dan saya mewakili teman-teman. Insya Allah kami bercita-cita untuk majelis ini berbadan hukum sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan juga ke teman-teman, sumbangan dari teman-teman apapun itu kami bisa mempertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. اللهم حمد وعافنا عما ومنعك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة لنا من جميع الحمد ورحمة لنا من جميع السيئات ورحمة لنا من جميع الذنوب اللهم إنا نسألك من رحمتك وعافية من مغفرتك وسلامة من كل إثم ومن نعوذ بك وفوزا بالجنة وعافية حسابك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وقولا صالحا وعملا مقبولا ورزقا حلالا واسعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.